Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, M Sandi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki. Kedua, hormon yang berperan. Ketiga, menjelaskan bagaimana proses terbentuknya sperma. Nah, sebelum saya memulai video ini, jangan lupa klik tombol like and share and subscribe. Nah, terima kasih telah memencet subscribe. Semoga materi ini bermanfaat untuk Anda. Next videonya. Jelaskan dulu tentang struktur reproduksi pada laki-laki. Di dalam struktur reproduksi pada laki-laki ini terbagi menjadi dua, ada organ dalam dan organ luar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ dalam dulu karena organ dalam yang paling banyak. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsinya saja. Misalnya testis, ini fungsi-fungsinya. Saya tidak akan menjelaskan apa yang dimaksud testis apa segala. Nah, yang pertama organ dalam. Organ dalam itu terbagi menjadi, pertama dulu testis. Testis ini mempunyai fungsi memproduksi sperma atau spermatozoa, memproduksi hormon seks pria seperti testosteron. Testosteron ini apa sih? Testosteron ini adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Nah, kemudian saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi ini terbagi menjadi epididymis, van deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang pertama saya bahas dulu epididymis. Epididymis atau tempat pematangan sperma. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens, kemudian vas deferens atau saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani atau vesicula seminalis. Vesicula seminalis. Kemudian saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Nah, kemudian kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin ini terbagi menjadi vesicula seminalis, kelenjar prostat, kemudian kelenjar bulburetra atau chopper. Nah, itu saja. Yang pertama saya akan bahas dulu vesicula seminalis atau tempat penampungan sperma. Fungsinya adalah memproduksi air mani, memberi energi pada sperma, mengeluarkan air mani, menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Nah, kemudian kelenjar prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian dari air mani. Kemudian kelenjar bulburetra atau chopper atau biasa disebut juga penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Fungsinya untuk menghasilkan cairan seperti mukus sebelum ejakulasi, untuk melubrikasi bagian uretra, menetralkan saluran uretra dari cairan urin, melindungi sperma dalam cairan semen. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan lagi yaitu organ luar. Organ luar ini terbagi menjadi, pertama penis, berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Kemudian skrotum, fungsinya skrotum. Fungsi skrotum adalah untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh.
Kemudian lagi hormon yang berperan pada reproduksi pria. Apa saja hormon yang berperan pada reproduksi pria? Yang pertama adalah hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari reproduksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65 sampai 75 hari. Kemudian luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Kemudian hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin panjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan memengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Nah, kemudian yang terakhir, proses terbentuknya sperma. Bagaimana sih proses terbentuknya sperma? Berikut penjelasannya. Nah, proses terbentuknya sperma itu biasa disebut spermatogenesis. Apa sih itu spermatogenesis? Yaitu proses pembentukan sel sperma proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis, kedua spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Nah, satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Sekian itu dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena saya tidak tapi hafal juga tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Saya hafal sedikit-sedikit aja. Nah, sebelum saya menutup video ini, jangan lupa klik tombol like and subscribe dan share juga video ini ke teman-teman kamu, dan selalu stay for home di rumah karena ini masih dalam COVID-19. Nah, thanks for watching and goodbye.